Berikutnya lagi terkait dengan UP. UP ini yang sangat penting saya tegaskan. UP ini, UP Bapak Ibu itu boleh mencari tempat yang paling mudah, paling nyaman untuk Bapak Ibu untuk ujian dengan internet yang mudah. Ini catatannya, jaringan internetnya lancar, itu yang paling utama. Karena itu tolong nanti ketika ada uji coba, sehari sebelum pelaksanaan hari H itu ada uji coba, tolong Bapak Ibu hadir, wajib hadir. Tujuannya apa? Pengawas akan memastikan kepada Bapak Ibu bahwa internetnya lancar saat di tempat itu. Ini ada ujian di, contoh ini, ujian di sekolah. Sekolahnya sudah lubang-lubang begini. Ada nyewa kamar di hotel. Khusus untuk ujian, karena dia sadar kalau di hotel itu biasanya lebih lancar ketimbang di rumah. Boleh nyewa kamar itu, ya. Kemudian kebun pun boleh, silakan ujian di kebun, tidak dilarang, silakan. Ya, ini boleh dilayani juga. Tapi tolong jangan sekali-kali Bapak Ibu berpikir untuk berbuat curang. Kenapa saya sebut tidak boleh berbuat curang? Ini Bapak Ibu, panitia itu sekarang sudah punya cara bagaimana mengungkap kejujurannya Bapak Ibu. Dengan menggunakan apa? Pengawas itu sekarang, jadi panitia nasional sekarang punya pengembangan. Pengawas bisa mengubah posisi layarnya Bapak Ibu yang sedang ujian. Jadi Bapak Ibu tidak terasa, tidak perlu izin Bapak Ibu sudah bisa mengubah. Lihat belakangnya, lihat depannya. Ini contoh seperti ini. Ini maunya ngajari di belakangnya layar, dikira tidak tahu. Nah, ini otomatis akan ketangkap seperti ini. Banyak contoh. Ini contohnya. Ini bersembunyi di sini ngajari yang itu. Ada contoh lagi yang ini. Ini kabelnya dolor ke sana. Kemudian ini jawabannya itu di survei lewat pintu ini. Tangkap, karena kan kita bisa berbalik itu, membolak-balik kamera itu. Nah, membolak-balik kamera kita bisa. Sehingga apa? Kalau seperti ini sudah wassalam. Jangan harap lagi untuk bisa ikut ujian gitu ya. Minta tolong jangan berpikir untuk berbuat curang. Sudah apapun sekarang ini sulit untuk berbuat curang karena kita bisa mengubah posisi kameranya di videonya Bapak Ibu. Banyak yang tertangkap begini. Karena itu tolong jangan kali-kali untuk berpikir berbuat curang. Ini disediakan jawabannya ini. Ya. Ini juga ini di lewat jendela ini jendela. Dikira tidak tahu kita bisa membalik. Ketika membalik, dua orang bantu 53A, 110A, 102D. Ini ketahuan, makanya jangan sekali-kali untuk ingin berbuat curang. Akan ketahuan. Karena kita bisa membolak-balik muter kameranya dari peserta. Nah, nggak tahu dia nggak sadar. Ini diusir dari ruangan, disuruh keluar karena ada orang di ruangan. Ternyata keluar, di luar itu menunjukkan jawaban lewat jendela. Bayangkan, ketangkap juga. Udah kalau begini ya sudah, stop, sudah tidak bisa ikut ujian lagi. Karena itu tolong nanti Bapak Ibu, terutama peserta ini, jangan sekali-kali berpikir untuk berbuat curang. Ketahuan. Ini ya yang perlu kami sampaikan. Kemudian ini bagian yang terakhir nanti ini yang penting juga. Bapak Ibu mahasiswa sekarang ini karena Bapak Ibu itu biasanya ujian itu panik. Ini ada orang-orang oknum luar yang memanfaatkan kepanikan Bapak Ibu. Bagaimana memanfaatkan Bapak Ibu untuk melakukan penipuan? Nah, biasanya kalau panik itu mudah percaya kalau bisa dibantu. Kalau mudah percaya, akhirnya ada orang yang memanfaatkan melakukan penipuan. Contohnya ini, ya. Ini hati-hati, jangan sampai meniru atau mengikuti petunjuk. Ini di web ada, di YouTube ada ini, di YouTube di Dunia Maya ada ini. Orang menawarkan untuk membuatkan portofolio PTK. Biayanya berapa untuk buat PTK? 600.000. Ya, ini ada jasa untuk pembuatan ini dan sudah kita tangkap. Ya, jasa pembuatan ini nanti bisa dipidanakan kalau mengikuti seperti ini. Ini contoh. Jadi kalau PTK 800.000 apa yang dilakukan oleh pembuat ini, penyedia jasa ini?
dia hanya mengganti judulnya. Judulnya kalau bidang studinya PKN, apa misalnya yang di sini bahasa Indonesia diubah ke PKN, tinggal replace semua bahasa Indonesia diganti PKN. Ya, tempatnya juga gitu, semula di SD berapa diubah menjadi SD berapa. Itu sudah, itu yang dilakukan oleh pembuat ini. Ini terus kemudian refleksi satu set 3 macam refleksi nilai setengah. Jadi totalnya 1,5, biayanya 1 juta. Membuat buku pedoman guru ini 1,5, biayanya 1 juta. Sehingga biayanya yang ditawarkan itu 2.600.000, 2,0 juta. Ingat, kita nanti juga akan melakukan pengembangan, ada uji Turnitin kesamaannya, plagiasinya. Nanti kalau hanya diubah-ubah begitu akan ketahuan. Ah, ini sama ini mesti jahitkan ini. Udah kalau jahitkan ya sudah, wassalam nanti ya. Jadi tolong jangan berbuat curang, lebih baik buat sendiri. Sedapat-dapatnya buat sendiri. Optimalkan itu, itulah nanti yang justru barokah hidupnya. Ini penting ya. Ini perlu saya sampaikan. Ada ini ya, ada jasa begini nih. Bayangkan, ada jasa begini nih. Kita udah tahu, bahkan itu ada stempelnya kepala sekolah itu loh diminta, apa bukan diminta, contoh stempel kepala sekolah itu yang digunakan untuk memasukkan di stempelnya ini, jadi stempelnya apa nah sekolah itu disuruh ngecap di situ, terus nanti akan dibuatkan oleh dia. Bayangkan, ini adalah kejahatan-kejahatan yang terjadi, karena itu tolong jangan ikuti seperti ini, itu ya. Ketika UP itu juga begitu, jangan panik Bapak Ibu, dan jangan mudah percaya kalau ada orang yang mau membantu. Ini contoh, ini sering saya sampaikan, ini profilnya pengawas itu diambil, dimasukkan di penipu ini, kemudian disampaikan kepada peserta, kami bantu supaya kamu lulus, tapi kirimkan uang, sejumlah uang ke Bank BRI ini gitu. Ada yang begitu penipuannya. Nah, sehingga apa? Tolong seperti ini Bapak Ibu tidak usah percaya kalau ada orang. Tidak bisa ada yang bisa bantu kecuali Bapak Ibu sendiri dan Allah SWT. Karena Bapak Ibu berusaha berdoa, insya Allah akan Allah yang akan membuat pikiran kita menjadi lebih jernih, bisa menyelesaikan dengan baik. Amin, Allahumma amin. Ya. Iya, Pak. Ibu, ini pengalaman itu bagus. Jadi kelulusannya itu kemarin 86,5, jadi relatif tinggi. Karena itu tolong yang sudah baik ini Bapak Ibu yang PPG di UIN Gus Dur, tolong bekerja keras supaya nanti bisa lebih baik lagi. Ini yang kemarin ya. Lah, untuk jadwal-jadwal nanti dari LPTK akan mengumumkan. Jadi kita ini tentatif kemarin sudah mau ditetapkan ini, tapi tidak tahu dari Kemenak hari tadi pagi itu ada diskusi dari Kemenak, apakah kalau kemarin diputuskan maunya tetap seperti ini jadwalnya, tapi tadi dirapatkan tadi pagi, kalau ada perubahan nanti ya kita ikuti, kalau enggak ini jadwal-jadwal yang kita lakukan. Bapak Ibu praktek ngajarnya nanti 12-13, UP-nya 28-29 Januari.